Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat Al-Quran. Pertama, Allah mensifati Al-Quran sebagai kitab Al-Hakim, kitab yang penuh hikmah. Misalnya Quran surah Luqman ayat 2, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Menurut Imam Abu Ubaidah, Al-Hakim berarti ayat-ayatnya disusun secara rapi. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 1. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatu. Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Al-Hakim juga berarti pemberi keputusan mengenai yang halal dan yang haram. Pemberi keputusan di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sebagaimana dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang menggunakan kata liyahkuma bainan nas. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Al-Hakim artinya menetapkan perintah dan larangan sekaligus surga dan neraka. Imam Muqatil berpendapat Al-Hakim artinya terpelihara dari kebatilan. Tidak ada kedustaan di dalamnya dan tidak ada perbedaan. Yang kedua, Allah juga mensifati Al-Quran sebagai kitab Al-Aziz, kitab yang mulia atau kuat, yaitu sulit untuk disamai atau ditemukan yang semisalnya. Firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 41, wa innahu lakitabun aziz. Al-Aziz bermakna kuat, terjaga dari sentuhan setan, mulia dan terhormat di sisi Allah. Manusia tidak akan mampu untuk mengucapkan atau menciptakan ayat-ayat tandingan, karena Al-Quran selalu Al-Aziz, menang dan mengalahkan. 3. Allah mensifati Al-Quran sebagai Al-Karim. Misalnya dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 77. Sekali lagi, surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 77. Innahu laqur'anun karim. Ini adalah bacaan yang sangat mulia. Al-Karim adalah mulia dalam arti banyak kebaikannya dan banyak ilmu yang dipancarkannya. Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa penamaan Al-Karim adalah karena ia di akhirat memuliakan orang yang menghafalnya dan dia akan menghormati orang yang selalu membacanya. Keempat, Allah mensifati Al-Quran Al-Majid. Dalam surah Al-Buruj ayat 22 disebut Quranum Majid, Al-Quran yang mulia. Al-Majid adalah mulia dalam arti berkedudukan tinggi dalam hal apapun, termasuk dalam hal susunan kata dan gaya bahasanya, sehingga terpelihara dari segala upaya penambahan atau pengurangan, perubahan atau penyimpangan. Bahkan Allah sendiri bersumpah dengan memberinya sifat ketinggian. Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia. Ini tercantum dalam surah Qaf ayat 1. 5. Allah menyebut Al-Quran Al-Azim seperti dalam surah Al-Hijr ayat 87. Al-Azim artinya agung dan lebih penting dari yang lain. Sehingga dalam surah Al-Hijr ini Allah menasihati kita supaya jangan tergoda
dengan apa yang ada pada mereka berupa kekayaan dunia dan kenikmatan hidup. Sebab setiap kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan Al-Quran, maka dunia ini lebih rendah dan hina. 6. Allah menggambarkan Al-Haq dengan sifat Basyirra wa Nadhira. Quran Surah Fussilat ayat 4. Al-Basyir wa Al-Nazir, yang memberi kabar gembira dan peringatan, pembawa berita gembira bagi siapa yang beriman dengan balasan surga, dan pemberi peringatan bagi yang kafir dengan ancaman neraka. 7. Sifat Al-Quran yang paling jelas atau paling lengkap disebutkan oleh Allah ada di dalam Quran Surah Fussilat ayat 42, yaitu la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, yang tidak ada kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Ia diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Imam Ar-Razi rahimahullahi ta'ala di dalam kitab Tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa ayat ini memiliki beberapa pengertian tentang sifat-sifat Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran tidak didustakan kedatangannya oleh kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, dan tidak akan didustakan pula oleh kitab-kitab sesudahnya. Bahwa apa yang dihukumi benar oleh Al-Quran tidak akan pernah menjadi batil. Demikian pula sebaliknya, apa yang dihukumnya sebagai sesuatu yang batil tidak akan pernah menjadi benar. Bahwa Al-Quran itu terpelihara dari segala bentuk pengurangan yang datang dari arah depannya, dan terpelihara dari segala bentuk penambahan di dalamnya yang datang dari arah sebelumnya. Saya ulangi bahwa Al-Quran itu terpelihara dari segala bentuk pengurangan yang datang dari arah depannya, dan terpelihara dari segala bentuk penambahan di dalamnya yang datang dari arah belakangnya. Bahwa di kemudian hari tidak akan ada kitab yang menjadi penentangnya sebagaimana kitab-kitab sebelumnya di masa lalu. Tidak ada satupun yang menentang isinya. Apalah yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak menghayati isi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pastilah mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dalam Quran Surah Yunus ayat 37, Allah menegaskan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ia didatangkan dari Tuhan semesta alam, dari Rabbil Alamin. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.